sebenarnya mudah. Nanti kalian tinggal mengingat tentang kata. Jadi kata kuncinya adalah sa. Kalian akan menyebutkan satu kata satu kata yang awalannya itu kata sa. Paham? Misalnya sapu. Yang lain di belakangnya menyebutkan kata yang lain. Nah, jadi sapu. Yang berikutnya kata apa lagi? Sapi. Dan seterusnya. Oke? Kalau sudah disebutkan kawannya, berarti dia harus mencari kata yang lainnya. Kalau tidak bisa, akan tersingkir. Paham? Baik, sekarang sudah. Sekarang silakan kalian buat barisan di sebelah sini. Buat barisan. Sepertinya nggak bisa. Tolong 2 orang angkat mejanya kemana? Jadi bisa ini nanti kalian berbaris sambil begitu siap mengucapkan kata, kalian duduk di bangku masing-masing. Kalian mengucapkan kata yang depannya itu katanya adalah sa. Oke, silakan. Buat barisan di sini, silakan berdiri ya. Silakan berdiri ke depan. Semua berdiri. Barisan yang rapi. Gimana? Sudah buat barisan yang rapi. Sudah? Yang tertib. Ingat, nanti orang yang pertama kalau dia kata yang diucapkannya benar, silakan kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduk, ya. Benar. Ini ada berapa barisan? 4. Coba diluruskan 4, jadi tertib nanti. Ada 4 barisan, udah? 4 barisan ya. Baik, kita mulai dari sudah. Ingat kata kuncinya. Sudah. Kata kuncinya adalah sa. Kalian menyebutkan kata yang awal suku katanya adalah sa. Oke? Paham? Kita mulai. Silakan Citra. Sapi. Oke. Sapu. Silakan enggak yang biasanya duduk. Bisa nih? Benar ya, sapi terus. Sapu. Oke, silakan. Ya, silakan. Sarapan. Oke, sarapan benar. Berarti pijit ya. Sapi benar. Sambal. Oke, benar. Soto. Oke. Salad. Boleh. Salad. Salad benar. Iya. Salad. Boleh. Salad. Salah. Sampah benar. Sawit benar. Sahabat betul. Oh, sarjana betul. Sabun benar. Di belakang. Salah. Sasa ya. Siapa lagi? Siapa saja? Itu yang apa? Tahu. Sayap benar. Santai. Santai ya. Santai kawan. Salah betul. Saudara. Saudara Sayang. Salam saudara. Ya sayang. Sayang saya. Masih lagi. Salam di sana. Benar. Santan. Ambil ini. Salah. Salah. Salah sudah ya kan? Ya. Salam belum. Sama. Yang salah. Nah. Apa? Kok ketawa giga weh? Apa ada? Oh, sakimi. Coba bagus saja. Oh boy, boy, jangan. Ketawa Udah. Weh,
Diberat kali. Sarah. Sarah nama kau. Namanya. Iya, Sarah ada. Sama, iya. Sayur udah ada? Belum. Oke, benar. Satu. Sat, perlu Pak. Itu singkatan, nggak boleh. Satuan. Boleh. Iya. Abu. Kosakata kalian tentang kata yang berawalan sa sudah bagus, cukup banyak sehingga kalian bisa dengan semuanya untuk bermain kata ya. Baik, nah itu saja untuk ice breaking-nya. Nah di sini kalau ada ice breaking kalian yang diperlukan adalah konsentrasi. Jadi kalian konsentrasi atau tidak. Nah dari pengucapan kalian itu kalian sudah bisa tahu bahwa cukup banyak kata yang berawalan sa. Untuk yang berikutnya kita mulai pelajaran. Nah untuk silakan dibuka tentang ensiklopedia di bukunya. Sudah? Baik. Sudah Hakim. Dari kelas cinta dia masih awal. Apa yang diceritakan Awan? Banyak. Salah satunya? Kelasnya koyak. Namanya Koya. Tapi saya perhatikan si Haki ini memang kalau di kelas masih cerita. Nanti jam istirahat pakai saya ya Haki. Dengar Haki. Oke. Baik, kita lanjut materi. Nah untuk materi kita sudah mempelajari tentang kalian sudah menganalisis yang namanya ensiklopedia. Bagaimana bentuk ensiklopedia? Yang kalian amati bentuknya bagaimana? Buku. Ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya. Isinya informasi. Bentuknya menarik atau tidak? Menarik. Menarik karena warna di gambar itu berwarna-warni, dikemas juga dengan kemasan yang cukup menarik. Namun apakah selama ini kalian sudah pernah membuka buku ensiklopedia? Yang sudah coba acungkan tangan. Sebelum itu, sebelum kalian saya bawa ke perpustakaan melihat ensiklopedia, adakah yang sudah pernah membaca ensiklopedia? Ada. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya kalau ke perpustakaan apa cari novel? Iya, oke. Kalau memang cari novel, ya mudah-mudahan dengan yang kemarin kalian bawa buka ensiklopedia, kalian lebih memahami. Kalau mau mencari informasi penting, mau mencari hal-hal yang memang kalian butuhkan secepatnya, silakan kalian cari ensiklopedia. Udah Kevin? Hati tahu untuk apa ibu panggil kemari? Tahu Bu, Taunya kenapa? karena cerita sama Wan tadi. Cerita, berarti ceritanya menarik kali gitu ya, sehingga jam pelajaran ibu pun cerita aja ibu. Cerita apa sih? Ini Bu, celana saya koyak. Oh jadi celana koyak cerita makanan itu. Iya Bu, Kenapa Nah. gitu? malu tengok nanti. Kalau Haki nggak jalan-jalan, nggak cerita makanan, kan nggak ada yang tahu. Jadinya kan seperti itu tadi. Dibilang Awan kamu celananya koyak, jadi satu kelas tahu. Kalau diam-diam kan nggak tahu, ya kan? Iya Bu. Jadi ibu lihat sering kali Haki itu cerita saat jam pelajaran, ditegur, saya pikir berubah, ternyata tidak. Jadi kalau untuk kedepannya Haki tetap cerita gitu di kelas, kira-kira salah nggak? Salah Bu. Salah. Jadi cara memperbaikinya gimana? Nanti saya coba untuk lebih baik lagi. Saya coba, ada percobaan pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi kalau terus cerita aja panggil orang tua. Iya. Benar. Jadi ibu minta Hati itu
untuk kedepannya jangan banyak cerita perasaan guru, baik di jam saya ataupun di jam guru yang lainnya. Lagi kan udah kelas 12, fokus untuk belajar ya. Jadi kira-kira kita kan sudah buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Yang mana yang Aki langgar? Bercerita saat guru mengajar. Ya, kita kan udah sepakat tidak boleh bercerita saat guru menjelaskan kan gitu. Jadi dengarkan dulu, ada kesempatannya untuk berbicara. Kalau diminta berbicara baru berbicara ya. Jadi untuk kedepannya jangan seperti itu lagi ya. Ini panggilan saya pertama dan yang terakhir ya. Oke, terima kasih ya. Sana boleh kembali. Kira-kira Rigel tahu untuk apa ibu panggil kemarin? Tahu. Tahunya karena apa? Karena Riga sering keluar kelas. Iya, ibu perhatikan Rigel sering kali keluar kelas. Di jam saya, di jam guru lain. Tapi kalau yang jam guru lain mungkin di atas guru lain. Tapi di jam saya itu udah berapa kali pertemuan. Seminggu itu 2 kali. Dari mulai masuk sekolah sampai sekarang ini. Rigel paling ada 5 kali masuk jam saya. 5 kali berarti 2 minggu ya kan? 2 minggu. Itu karena apa Rigel? Bu, kebetulan Rigel kan juga pengurus OSIS. Jadi pagi-pagi biasanya kami ada pengutipan, apalagi ini kan menuju 17-an. Itu biasa kami pengutipan dana Bu, supaya ada dana untuk lancaran kegiatan. Terus juga tiap hari Senin pagi biasanya karena Rigel pengurus progres juga, Rigel ikut ngikutin pelatihan Kristen Bu. Terus juga apalagi kan ini mau 17-an, jadi Rigel kan juga kebetulan pengurus padus juga, padus. Jadi Rigel memang harus ngambil padus, jadi biasanya kami sering latihan Bu, mengajarkan juga untuk 17-an. Jadwalnya padat ya. Pengurus OSIS ngutip sumbangan untuk 17, baru Rokris ngutip infak, baru padus ya. Tapi kan Rigel seharusnya tahu ini udah kelas 12 gitu kan. Harus fokus dalam belajar. Jadi kalau memang seperti itu, Rigel gimana? Bisakah mengikuti pelajaran? Sejujurnya agak harus berusaha mengimbangi saja, karena agak sulit. Harus bisa mengimbangi ya. Tapi kalau banyakan keluar nggak imbang lah jadinya ya kan, miring sebelah. Kalau memang Rigel menyadari itu ya mudah-mudahan ke depannya Rigel akan lebih baik lagi gitu. Jadi kalau udah seperti ini, kira-kira apa yang mau Rigel lakukan untuk supaya seimbang antara kegiatan itu dengan belajar? Rigel bakal mengusahain mengurangi waktu keluar. Terus juga untuk mengimbangi pelajaran juga, nanti Rigel belajar lebih pagi, menonton sama jadi misalnya kayak ada diskusi kelompok Rigel. Jadi iya, apalagi udah kelas 12 kalau bisa ke depannya gitu kan, coba adik-adiknya aja yang kelas 10, kelas 11 semua diaktifkan. Jadi nggak yang kelas 12 itu nggak terganggu pembelajarannya gitu ya. Jadi nah, kalau sering keluar kelas, kira-kira keyakinan apa yang Rigel langgar? Keyakinan kelas kita yang udah kita sepakati. Disiplin belajar karena sering keluar kan berarti nggak ikut belajar, jadi nggak disiplin. Disiplin belajar. Ini udah sadar berarti ya. Jadi ibu harapkan ada perubahan. Jadi kalau perubahan yang Rigel katakan tadi mau menyeimbangkan kegiatan di luar jam pelajaran itu dengan belajar sungguh-sungguh ya. Jadi ibu nantikan perubahan Rigel di jam, terutama di jam ibu. Nggak usah lagi Rigel keluar-keluar. Kalau memang mau ada kegiatan, kalau bisa dihandle yang kelas 10 dan kelas 11, ya langkah baiknya Rigel tetap di kelas saja ya, karena udah kelas 12. Baik, silakan kembali ke kelas ya. Nama saya Muhammad Alan B. Hakimanurung. Saya berasal dari kelas 12-2. Di sini saya sangat senang
atas perhatian yang diberikan oleh Ibu Ernawati Manurung. Walaupun saya melakukan kesalahan di kelas, beliau tidak menghakimi saya dengan serta-merta, melainkan beliau memberikan nasihat untuk saya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya berjanji tidak melakukan kesalahan lagi dan berubah menjadi lebih baik lagi. Saya Rigel Rizky Aditya Panjaitan dari kelas 12-2. Jujur saya cukup senang atas perhatian yang telah diberikan oleh guru kami, Bu R, karena walaupun dengan kesalahan yang telah kami lakukan, beliau tidak menjudge kami dengan hal-hal negatif, tidak menjatuhkan kami, tetapi mengajak kami berdiskusi untuk menyadarkan kami akan kesalahan kami. Saya berharap kiranya nanti guru-guru ke depannya banyak guru-guru yang bisa mencontoh beliau, dan saya berjanji untuk ke depannya saya akan menjadi lebih baik lagi dengan merubah sikap saya seperti apa yang telah kami bicarakan.